Dokter gadungan ditangkap setelah 5 tahun membuka praktik. Karena sudah ini beroperasi dari 2019 sampai 2024. Ya. Pelaku inisialnya ITB. Itu inisial sebagai dokter. Nama asli inisialnya SM. Halo saudara, salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Saya Vidi Batlolone. Penipuan berkedok dokter yang beroperasi di klinik ilegal terungkap. Sepak terjang dokter gadungan Ingwi Tito Banyu alias SNY berakhir sudah. Selama 5 tahun beroperasi tidak ada masyarakat yang curiga. Bahkan pihak berwenang pun tidak mencium praktik penipuan ini. Kasus dokter gadungan terjadi berulang kali. Bagaimana bisa pelaku leluasa menipu warga? Kami akan mengulasnya dalam Gelar Perkara. Awas dokter gadungan. Saudara, baru-baru ini polisi membongkar praktik dokter gadungan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap setelah 5 tahun beraksi sebagai dokter gadungan. Bagaimana bisa pelaku menipu masyarakat selama bertahun-tahun? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Pelaku inisialnya ITB. Itu inisial sebagai dokter. Nama asli inisialnya SM. Sejauh ini sudah ada pasien yang Mas Ingwi obati, komplain nggak sih Mas? Belum ada. Lagi-lagi polisi berhasil mengungkap kasus dokter gadungan. Kali ini seorang pria bernama Sunaryanto alias Ingwi Tito Banyu berhasil diamankan setelah ia mengaku sebagai seorang dokter dan membuka praktek klinik ilegal yang ia dirikan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selama 5 tahun tidak ada kecurigaan dari warga. Bahkan pasiennya kini tidak sedikit yang menjadi pelanggannya. Lantas bagaimana sebenarnya pelaku menjalankan aksi kejahatannya ini? Ikuti penelusurannya bersama saya Nanda Aprilia dan juru kamera Bodan Wicaksono hanya di Gelar Perkara. Pertengahan Maret lalu, polisi membongkar praktik dokter gadungan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ingwi Tito Banyu alias SNY telah 5 tahun menjalankan praktik dokter gadungan dan klinik ilegal. Kedoknya terbongkar setelah warga mulai mencurigainya. Disinilah tempat dokter gadungan Sunaryanto atau Ingwi Tito Banyu mengobati para pasiennya. Dengan bermodalkan informasi dari internet, pelaku mengobati pasiennya, salah satunya dengan memberikan resep obat. Nah, kalau secara lebih lebarnya lagi, saya gambarkan di sini saudara, bahwa sebenarnya klinik dari pelaku ini berada di dekat atau di dalam pemukiman warga. Artinya, kalau saya melihat dan gambarkan sebenarnya merupakan pemukiman yang padat penduduk. Nah, kita akan tanya dan kita akan kulik lebih dalam lagi apakah ada korban yang berada di sekitar lokasi yang juga pernah berobat di sini. Ikuti penelusurannya. Beroperasi sejak tahun 2019 silam, klinik Pratama Keluarga Sehat milik pelaku memiliki pasien yang lumayan banyak. Sejumlah warga di sekitar klinik ilegal ini pun pernah jadi pasiennya. Salah satunya Ade, yang merupakan tetangga tersangka. Ia kerap mendapatkan biaya pengobatan dengan harga murah dibanding pasien lain. Ade mengaku tak menaruh curiga lantaran pelaku kerap membagikan kartu kuning ke warga kurang mampu untuk pengobatan gratis. Kalau ke saya kebetulan deket, murah. Tapi kalau dengan warga-warga yang lain mahal, karena kan
dia dulu satu gang ya tinggalnya sama saya ya. Nah, jadi karena mungkin tetangga dekat, jadi dimurahin, Mbak. Waduh, kesel banget sih, kesel banget, Mbak. Ya kan, ya karena merasa dibohongin lah, ya kan. Kalau umpamanya Mbak sendirilah kalau dibohongin sama orang deket sendiri aja kan perasaan gimana kan? Apalagi kita saya pernah apa sih dimasukin selang ya ke dalam ini karena saya kencing batu, katanya sih kencing batu, tapi nggak tahu deh namanya dokter gadungan, nggak taunya jadinya jadi apa deh. Berkat laporan warga, sepak terjang dokter gadungan Ingwi Tito Banyu berakhir. Polisi menggeledah kliniknya pada tanggal 15 Maret 2024 lalu, namun SNY tak bisa menunjukkan surat izin praktik serta surat tanda registrasi. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya alat-alat kesehatan hingga buku hasil laboratorium. SNY telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 kami menerima laporan dari warga terkait dengan adanya informasi keberadaan mengenai salah satu klinik Pratama di salah satu wilayah di Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, yang diduga di mana praktek klinik tersebut tidak memiliki izin dan bahkan dokter yang berpraktek di situ pun tidak memiliki STR sebagaimana yang harus dimiliki oleh para dokter. Sebelumnya, polisi bekerja sama dengan ID dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi telah memastikan tersangka bukan merupakan seorang dokter. Kliniknya pun terbukti ilegal. Demi meraup untung, SNY nekat menggunakan surat-surat palsu, termasuk identitas abal-abal. Dalam praktiknya, SNY memperkerjakan 2 karyawan. Namun, keduanya tidak mengetahui bekerja pada klinik ilegal. Semakin yakin bahwa dengan dia berpraktek dengan mengaku sebagai dokter, selain tadi modusnya dia ingin dikenal oleh masyarakat, dan memang faktor utamanya adalah faktor ekonomi, Mbak. Itu, Mbak. Dan memang tadi saya bilang di awal dia membaur dengan masyarakat, Mbak. Seperti itu, dia memberikan kegiatan-kegiatan sosial berupa pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan yatim piatu, seperti itu, Mbak. Sebelum menyamar sebagai dokter, tersangka tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Lelaki 39 tahun ini tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran. SNY merupakan lulusan SMK. Ya, tidak ada. Memang tidak ada basic kedokteran sama sekali. Yang bersangkutan bisa memberikan resep obat karena belajar dari temannya yang dulu mantri, ya, kemudian juga browsing dari internet, gitu, Mbak. Jadi seperti itu. Belajar secara otodidak. Diketahui tersangka mengaku sebagai dokter di media sosialnya sejak tahun 2016 silam. SNY hanya belajar secara otodidak, salah satunya dengan melihat potongan video di internet. Sejauh ini sudah ada pasien yang Mas Ingwi obati, komplain nggak sih Mas? Belum ada. Belum ada. Sejauh ini mengobati memang berdasarkan hanya informasi dari internet, begitu Mas? Salah satunya itu. Tersangka SNY telah menjalankan kejahatannya selama 5 tahun. Agar tak ada yang curiga, tersangka rutin mengadakan kegiatan sosial pengobatan gratis untuk warga. Sudah 5 tahun kan sebenarnya klinik ini dibuka sejak tahun 2019. Bisa sampai selama itu seperti apa sih Mas tanpa ketahuan kan? Ya, ini kan ada buat membantu warga sekitar juga, buat pengobatan gratisnya, sama ya intinya buat sosial lah, buat di lingkungan. Artinya dengan kegiatan sosial itu bisa mengelabui atau menutupi kedok sebagai dokter gadungan gitu ya? Iya. Praktik dokter gadungan di klinik ilegal berisiko tinggi. Nyawa pasien bisa jadi taruhan. Akibat perbuatannya, tersangka SNY dijerat pasal berlapis. Kasus dokter gadungan dan klinik ilegal terjadi berulang kali. Di mana celah kejahatan ini? Gelar perkara segera kembali.
Anda kembali di Gelar Perkara. Dokter gadungan Ingwi Tito Banyu telah menipu masyarakat selama 5 tahun. Lantas bagaimana agar masyarakat yang hendak berobat tidak tertipu kejahatan serupa? Ikuti ulasannya berikut. Bahwa sebenarnya rumah di mana dia melakukan praktek ini bukan klinik. Jadi dia pindah tadi di Megaregensi itu ruko, kemudian di Cianter itu ruko. Seperti melihat ini sebuah bisnis kejahatan, ada peluang di dalamnya, ada kebutuhan, ada penawaran. Praktik ilegal dokter gadungan dan klinik Pratama Keluarga Sehat di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi beresiko membahayakan kesehatan masyarakat. PLT Kadinkes Kabupaten Bekasi, Alamsyah, mengaku terkejut sekaligus menyesali kejadian ini. Padahal pihaknya rutin mengevaluasi perizinan operasional klinik di wilayah Bekasi setiap 3 bulan sekali. Jadi saya penegasannya bahwa ini bukan klinik. Klinik itu adalah sarana fasilitas kesehatan yang terdaftar. Ini sama sekali tidak terdaftar sehingga ini bukan klinik. Jadi sudah orangnya dimulai dari juga informasinya KTP-nya palsu, kemudian orangnya bukan seorang dokter, kemudian kenapa bukan seorang dokter? Karena dia tidak mempunyai surat tanda registrasi seorang dokter dari yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Mirisnya, penipuan berkedok praktik dokter dan layanan kesehatan tersebut berlangsung selama 5 tahun. Kriminolog Kaziza Gustina menilai, pelaku memanfaatkan sejumlah celah, salah satunya adalah praktik pemalsuan dokumen atau identitas diri. Karena mungkin lingkungan pun berperan aktif untuk mendukung itu. Bagaimana sebenarnya celah-celah itu terbuka. Misalnya bukan cuma soal pengawasan ya sebenarnya untuk terhadap profesi-profesi ini tadi. Tapi juga bagaimana ketika kita membuka klinik, ketika kita membuka usaha atau apapun, tidak hanya surat izin dan lain-lain, ini akan ada kemungkinan banyak upaya-upaya pemalsuan dokumen. Ini sebuah bisnis kejahatan, ada peluang di dalamnya, ada kebutuhan, ada penawaran, akhirnya terbukalah usaha upaya tersebut. Agar kasus serupa tidak terulang, diharapkan pengurus lingkungan dapat mengantisipasi adanya usaha klinik ilegal di lingkungannya. Selain itu, pengawasan terhadap praktik dokter dan layanan kesehatan yang ada di tengah masyarakat perlu ditingkatkan. Ada seseorang ataupun sekelompok orang ingin membuka suatu usaha atau klinik yang klinik kesehatan sekalipun, maka lingkungan sekitarnya, RT, RW, dan lain-lain untuk cek dan recheck lebih lanjut, tidak hanya sekedar menerima saja gitu ya, karena ya itu tadi ya, di kondisi lingkungan kita itu sangat memudahkan sebenarnya untuk upaya-upaya pemalsuan dokumen. Sampai akhirnya masuk ke atasnya lagi ya, terkait dengan Dinkes, apakah dibutuhkan misalnya kondisi pengawasan rutin tertentu. Bagi masyarakat, agar tidak jadi korban penipuan dokter gadungan maupun klinik ilegal, berobatlah ke fasilitas kesehatan resmi pemerintah. Jika memilih kelayanan pengobatan lain, pastikan klinik tersebut memiliki izin resmi. Jangan percaya harga murah. Laporkan pada pihak berwenang jika melihat ada yang mencurigakan pada layanan dokter maupun klinik di lingkungan Anda. Tentunya tidak ada manusia yang tidak pernah sakit. Dan ketika akan ingin memperoleh layanan kesehatan, tentunya ingin memperoleh layanan kesehatan yang maksimal, yang paripurna. Tentunya diberikan oleh orang yang profesional, diberikan di tempat yang benar-benar resmi. Jadi kalau ingin memperoleh layanan kesehatan yang tadi, yang maksimal, yang paripurna, datanglah ke Paskes atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memang yakin bahwa itu resmi. Perlu tadi dengan adanya kondisi ini berarti kita perlu cek-cek kembali ketika kita ingin datang ke dokter, mencari akses informasi terkait dengan dokter yang akan kita datangi, testimoni kan pasti ada, ya kan, banyak lah gitu ya yang jadi untuk mengetahui kebenarannya pun termasuk misalnya klinik ya, banyak informasi banyak ya. Terungkapnya kasus dokter gadungan dan klinik ilegal di Bekasi semestinya membuat kita selalu berhati-hati agar tak berobat sembarangan. Nanda Aprilia, Budi Wicaksono, Kompas TV.
Polisi gerebek arena judi sabung ayam. 4 orang ditangkap, 7 ekor ayam disita. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Gelar Perkara. Polisi menggerebek arena judi sabung ayam di Situbondo, Jawa Timur. 4 orang yang diduga penjudi ditangkap saat hendak melarikan diri. Polisi menutup galangan tempat tarung ayam dan juga menyita 7 ekor ayam. Anggota Samapta Polres Situbondo menggerebek arena judi sabung ayam di pekarangan rumah di Desa Taman Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. 4 orang diduga penjudi ditangkap di arena judi sabung ayam. Mereka sempat melarikan diri saat polisi tiba, tapi polisi berhasil mengejar dan menangkapnya. Penggerebekan ini atas laporan warga yang resah akan adanya judi sabung ayam yang digelar di pekarangan belakang rumah warga. Dari puluhan penjudi, 4 orang ditangkap. Selain penjudi, barang bukti 7 ekor ayam dan galangan tempat tarung, serta beberapa alat perjudian dan sejumlah motor yang diduga milik penjudi disita polisi. Kita berhasil mengamankan 4 orang yang berada di lokasi yang diduga perjudian sambung ayam tersebut. Kemudian kita amankan bawa ke Polres dan juga berhasil juga mengamankan barang bukti judi sambung ayam berupa ayam 7 ekor dan beberapa kendaraan sepeda motor milik para pelaku perjudian yang kabur. Praktik operasi penyakit masyarakat selama bulan Ramadan terus diperketat dan menjadi incaran anggota Samapta Polres Situbondo. Selanjutnya sebagai efek jerah, para penjudi akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dwi Rendra, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Perkara selanjutnya, saudara, kesal tak diberi rokok. 2 pria di Makassar mengeroyok seorang mahasiswa hingga menderita luka lebam di sejumlah bagian tubuhnya. Kini, para pelaku berhasil ditangkap. Keduanya hanya bisa tertunduk lesu saat diinterogasi polisi. Dua pemuda terekam tengah melakukan aksi pengeroyokan kepada seorang mahasiswa viral di media sosial 17 Maret lalu. Korban dikeroyok saat hendak masuk ke kamar kosnya. Alasan pengeroyokan hanya karena korban tidak memberikan rokok yang diminta pelaku. Merasa tersinggung, para pelaku yang sedang di bawah pengaruh minuman keras bertubi-tubi menghajar korban tanpa ampun. Akibat peristiwa itu, korban harus menderita luka lebam di bagian wajah dan beberapa bagian tubuhnya. Beberapa hari pasca kejadian, 2 pelaku pengeroyokan akhirnya berhasil ditangkap polisi di waktu dan lokasi berbeda. Pelaku utama, Hafiz, diketahui berprofesi sebagai tenaga honorer, sementara pelaku lainnya, Rafli, masih berstatus mahasiswa. Untuk korban dan pelaku ini, ya tidak mengenal sama sekali. Tidak tahu siapa, saya tadi saya kenal. Motifnya pengeroyokan ini awalnya hanya meminta jabatan rokok, namun yang diminta tidak merokok, kemudian tersinggung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Seorang pengemudi mobil yang menodongkan pistol pada pengendara di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan akhirnya ditangkap polisi. HRR terbangun dari tidurnya saat penyidik Reskrim Polsek Mampang mendatangi rumahnya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Keluarga pelaku pun pasrah saat ia dibawa ke Mapolsek Mampang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi menemukan 1 pucuk senjata api airsoft gun dan 1 pucuk senjata korek api. HRR berurusan dengan polisi setelah menodongkan pistol pada pengendara di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Aksi arogan ini terjadi lantaran pelaku emosi setelah kendaraannya bersenggolan dengan pengendara lain. Aksi koboi jalanan ini sempat direkam korban dan videonya tersebar di media sosial.
Setelah kami lakukan penangkapan, kami juga lakukan penggeledahan terhadap kediaman pelaku dan beberapa barang bukti yang berhasil kita amankan antara lain adalah kendaraan yang digunakan yaitu Toyota Etios warna putih. Kemudian kita temukan ada 2 pucuk pistol. 1 pucuk merupakan pistol berjenis airsoft gun, kemudian 1 pucuk pistol berjenis korek api. Selain itu kami juga temukan 2 butir peluru tajam dan yang satu lagi adalah 1 tabung gas. Polisi saat ini masih memeriksa pelaku. Selain motif, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui asal-usul senjata yang digunakan pelaku. Mana pistolnya? Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Itu Pak ya, oke, makasih. Saudara, kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa.